Banyak banget itu. Ini Itu koleksi kamu? Ya. Halo Rek, kembali lagi kita di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan aku Levana Jessica Hartono dari kelas 8A. Jadi di sini kita kedatangan salah satu dari teman kita yang kabarnya dia habis dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mencari sebuah prestasi di kejuaraan karate. Dan dia sepulang dari Banjarbaru tentu tidak membawa tangan kosong dan membuahkan hasil dari perjalanannya yang sangat jauh. Jadi langsung aja kita ke anaknya, ini dia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jingga Firarti Arumisema dan aku berasal dari kelas 8A. Oke, halo Jingga. Halo. Wih, udah keren banget kan dia pakai baju karate. Wah. Oh ya, ngomong-ngomong baju karate nih, setauku ya, cuman aku nggak tahu lagi nih, baju karate itu ada beberapa jenisnya nggak sih? Soalnya kan di karate itu ada beberapa teknik ya. Jadi mungkin setiap tekniknya itu kita harus pakai baju karate yang berbeda gitu deh. Kalau untuk jenisnya ya Jess, baju karate itu cuma punya 2 jenis. Yang pertama baju kata, terus yang kedua itu baju kumite. Tapi kalau untuk mereknya itu banyak pol. Oh iya? Ya, contohnya ada kayak Mufon, terus Arawaza, Sureido, Tokaido, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Kalau untuk merek ini ya, kita ngomong-ngomong soal merek nih, pasti kamu punya sebuah keinginan yang sangat besar untuk memiliki sebuah baju karate, memiliki salah satu merek baju karate dan lebih bagus daripada yang kamu pakai sekarang. Ada nggak sih mereknya? Ada dong, pastinya. Kalau untuk kata, aku dari dulu tuh pingin banget punya baju kata yang mereknya Sureido. Oh. Kalau untuk kumite ya, aku lebih pingin punya yang mereknya itu Arawaza. Tuh. Sampai sekarang belum kedapetan ya? Belum. Mungkin ya kalau orang tuanya Jingga ngeliat ini, mungkin suatu saat kalau Jingga memenangkan sebuah kejuaraan bisa nih dikado. Wah, amin. Oke, tadi dengar ada kata sama kumite ya. Kira-kira itu apa sih? Kalau untuk kata itu jadi kita itu memperagakan gerakan dari karate ini. Jadi kata itu kan banyak kan, macamnya tuh ada banyak dan dari beberapa aliran juga. Ada Sotokan, ada Goju-ryu, ada Shitoryu. Contoh katanya itu ada Goju Shosho, Kankuso, Anan, Anandai, dan Tatenya Rokusanku. Iya. Kalau kamu menguasai yang mana? Kalau aku sendiri sih biasanya kalau tanding ya, itu aku makainya Goju Shosho, Anan, sama yang terakhir NP. Keren. Ada lagi tuh satunya, apa? Kumite? Ya. Kalau kumite itu lebih kayak ke fight gitu loh sama orang, tau kan? Oh iya yang iya. Ya, jadi ada yang sabuk biru sama ada yang sabuk merah. Tuh. Kalau untuk perlengkapannya juga, kalau pemula ke bawah itu harus pakai face mask, terus body protector, hand protector, terus habis gitu sama yang terakhir foot protector. Kalau untuk kadet ke atas tetap sama, tapi biasanya udah nggak pakai face mask tuh. Oke, gitu ya. Kemarin kan habis dari Banjarbaru Kalimantan ya? Ya benar. Bawa 2 medali tuh, 2 juara. Kira-kira juara apa ya? Nah, yang pertama itu kan aku kan juara 1. Ya. Itu juara 1 komite pemula putri plus 45. Wow. Yang kedua itu juara 3 kata pemula bergu putri. Oh ya, oke. Kamu ya di Banjarbaru bisa mendapatkan 2 juara. Kira-kira sebelum ke Banjarbaru latihannya gimana sih kalau boleh tahu? Wah, kalau latihan tuh pastinya setiap hari sih. Jadi kalau pulang sekolah ya, kadang pulang sekolah itu
2:30 langsung, nggak langsung sih sebenarnya, kayak jam 6-an atau 6:30 itu latihan. Dan itu kita latihannya setiap hari sampai akhirnya kita itu berangkat kan, hari Senin paginya kita berangkat ke Banjarbaru. Setelah nyampe sana kita masih latihan lagi tuh. Jadi kan latihannya 2 hari. Setelah 2 hari itu kita pertandingan. Iya iya ya, keren banget, gila. Pasti kalau kamu ke Banjarbaru Kalimantan itu kan pasti dapet tuh teman-teman yang satu perguruan sama kamu kan dari beberapa daerah. Kira-kira kamu bisa nggak membuat apa sih proses pendekatan ke mereka, kayak pasti kan nggak mungkin ya kalau misalnya kamu lagi sendiri nih, teman-teman kamu yang dari Surabaya itu lagi mencar, terus kamu tinggal kamu sama temen kamu yang dari daerah lain. Nah, mungkin kamu bisa kasih tahu cara pendekatan buat mengobrolin sesuatu gitu. Jujur aja kalau untuk berteman aku tuh paling gampang ya, soalnya ya kita tinggal kenalan terus kita ngobrol-ngobrol aja lah, pokoknya nggak usah yang terlalu gimana-gimana gitu. Terus kalau untuk pendekatan, jadi dulu itu pas ada pertandingan di Madiun di Caruban, itu ada salah satu temen satu perguruan itu juga ikut pertandingan di sana, dan itu mereka dari Kalimantan Selatan. Jadi aku tuh udah kenal mereka dari kalau nggak salah Maret ya, dari bulan Maret. Terus sampai akhirnya Juli itu ketemu lagi karena ada pertandingan di Jakarta, Renzo Cup. Setelah itu kita ketemu lagi Desember kemarin di Paman Birin Cup. Tuh. Oh, wow, keren banget ya. Soal ini kan jauh banget ya kamu pertandingan di luar Jawa ini, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Orang tuamu setuju gak sih ketika orang tuamu tahu kalau kamu itu mau pergi ke Kalimantan Selatan untuk melaksanakan sebuah pertandingan? Ya pasti setuju sih, karena kan ini buat prestasi juga ya, kan penting buat nanti mungkin masuk SMA yang kita mau gitu. Jadi kalau untuk orang tua pasti sangat mensupport aku gitu. Ya oke. Ngomong soal support orang tua, dulu itu kamu ikut awal-awal nih ikut karate, itu emang karena disuruh orang tua kamu atau memang dari kemauan kamu sendiri buat ikut karate? Dulu ikut karate itu kan kelas 3 SD ya kalau nggak salah. Oh ya? Iya benar, Wow. kelas 3 SD. Nah terus itu jadi ceritanya itu kayak gini. Kan aku itu di sekolahku itu baru ada karate itu memang kelas 3. Nah setelah itu aku kan punya kayak temen deket gitu lah ya istilahnya. Nah temenku ini kayak ikut karate juga, jadi aku kayak tertarik gitu loh. Keren aja nggak sih kayak karate, wow kayak berantem gitu. Dulu sih mikirnya kayak gitu ya, buat keren-kerenan aja gitu. Ya emang dulu ikutnya karena ikut-ikutan temen gitu. Tapi gara-gara pas ada ujian kenaikan sabuk ke Kuning, Iya. aku kan ikut tuh. Iya. Nah pas ikut itu ada salah satu pelatih, dan ternyata itu teman kecil ibuku. Oh. Ya jadinya kan kayak apa ya istilahnya, ibuku nih temu kangen gitu loh. Oh iya. Terus akhirnya ya udahlah kayak Berlanjut cerita lah ya. gitu. Nah terus si salah satu pelatih ini Iya. itu ngajak aku ke dojonya dia, kayak ayo latihan ke dojo saya aja gitu, soalnya daripada kamu cuman latihan di ekstra ya kan, mending ikut sekalian ke dojo gitu. Soalnya kan biasanya kalau dojo itu lebih sering ikut pertandingan gitu loh. Oke. Oke, berarti dari awal ini orang tua udah nge-support lah ya. Soal kamu ikut karate, ikut pertandingan di beberapa daerah gitu kan, sampai di luar Jawa. Di luar Jawa untuk pertandingan ini udah berapa kali? Kalau di luar Jawa baru sekali sih, baru di Kalimantan Selatan itu. Oh, udah dalam setahun kemarin tuh 2022, udah berapa nih kamu pertandingan di luar Surabaya?
Kalau pertandingan berapa ya lupa, tapi mungkin udah lebih dari 10 pertandingan sih kayaknya. Wow. Latihan rutin karate kamu itu di dalam seminggu berapa kali? Dan hari apa aja? Kalau menurut dojo aku ya, kalau ngikut dojo itu latihannya seminggu itu 2 kali. Jadi hari Kamis sama hari Sabtu. Oh. Nah, kalau jamnya itu biasanya jam dari setengah tujuan sampai mungkin ya sampai selesainya sih, tapi kadang itu sampai jam 10 lah kira-kira. Wow. Pernah kehalangi sama kegiatan di sekolah nggak? Maksudnya kayak kamu ini ada kegiatan di sekolah, terus tapi kamu harus latihan, harus ikut latihan gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pasti pernah. Kalau aku sih pernah ya. Misal ada PMR ya. PMR itu kan hari Kamis tuh dia. Iya. Nah, sedangkan aku itu hari Kamis itu kan ada latihan. Sebenarnya memang bisa karena PMR itu kan nggak sampai jam 6 ya kan. Sedangkan latihanku itu kan setengah 7. Tapi aku juga mikir sih kayak kalau misal aku nanti ikut PMR nanti malah istirahatnya nggak ada gitu loh. Jadi langsung dari pulang sekolah langsung latihan itu kan pasti capek banget gitu loh. Apalagi kalau misal latihanku ya setiap hari, kalau mau tanding setiap hari gitu, terus nanti di sekolah itu ada apa-apa gitu, ada kegiatan yang selesai setelah sekolahnya ya. Nah itu sampai nggak bisa ikut kegiatannya ya gara-gara latihan ini. Oke. Terus juga biasanya kalau les Iya. itu kan Selasa Jumat. Iya. Nah gitu akhirnya aku kayak ngorbanin les gitu loh. Jadi lebih ikut latihan karate karena kalau misal latihan karate ini kan buat kita pertandingan ya. Jadi kayak daripada aku nanti pertandingannya malah kalah, ya akhirnya aku mengorbankan lesku gitu. Terus cerita soal latihan kamu di Kalimantan itu, apakah kamu mengorbankan kegiatan kamu di sekolah? Yes, benar. Saat aku di Kalimantan itu kalau nggak salah sekolah itu lagi mengadakan classmeet ya. Oh, iya. Ya. Oke. Nah, classmeet itu 3 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi 3 hari itu aku nggak ikut classmeet sama sekali. Tuh. Oke. Balik lagi ya ke baju nih. Aku tadi dengar kata sama kumite. Yeah. Kira-kira baju yang kamu pakai itu jenisnya kata atau kumite? Ini kata. Oh, itu kata. Yeah. Bedanya apa sih? Bedanya di mana? Maksudnya kayak kalau aku ngelihat nih ya, aku kan bukan Yeah. anak-anak karate gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat orang yang lagi pertandingan gitu atau orang-orang yang lagi pakai baju karate itu kayak ya sama gitu, kayak gak tahu beda dari kumite sama kata. Benar. Kalau orang awam mungkin ngelihatnya kayak dua jenis baju ini kayak sama aja gitu loh, kayak apa sih bedanya gitu kan. Ada tuh bedanya. Jadi bedanya itu dari bahannya. Kalau kata itu biasanya lebih kaku. Mau pegang? Misi ya. Ya. Ini kaku banget. Iya. Kalau misal kumite itu dia bahannya lebih lemas. Jadi karena kalau kata itu kita kan juga harus tenaga kan. Pasti tenaga. Terus habis gitu kayak dari tenaga itu biasanya kita pas mukul itu bajunya itu kayak bunyi kayak srek gitu loh. Oh iya. Nah gitu, jadi itulah keistimewaannya kata mungkin ya. Nah kalau kumite itu kenapa kok dia dibikin lemas? Karena emang kalau kumite itu kan kita kan fight kan. Ya mau nggak mau bajunya harus lemas, harus ringan gitu. Kalau misal bajunya berat ya kita juga pas kumite itu bakal kerasa berat banget. Ya, bakal susah ya. Iya benar. Oke. Kalau kamu awal-awal ikut karate gitu kan, terus habis itu kamu ikut dojo. Dojo itu apa? Dojo itu tempat latihan. Mau ikut jazz? Apa? Tempat latihan. Oh, tempat latihan. Terus kalau kamu panggil pelatihmu itu apa? Ada tiga panggilan ya. Jadi yang pertama itu senpai,
Iya. Terus yang kedua sensei. Sensei. Oke. Yang ketiga kalau sensei ini udah familiar banget. Soalnya Iya. aku juga sering denger Iya, kalau iya, sensei itu kan. Terus yang satu lagi? yang satu lagi itu Sihan. Oh, oke. Jadi aku mau jelasin ya. Iya. Oke. Kalau senpai, ini senpai Iya. itu kan artinya kakak ya kan. Mm-mm. Jadi ini tuh kayak mungkin misal ada anak yang latihan di dojo kita. Iya. Jadi kan otomatis dia masih sabuk putih tuh. Mm-mm. Dia bakal manggil kakak yang udah sabuk hitam itu pakai senpai. Kalau pelatih, mereka manggilnya sensei. Begitupun sama kayak aku manggil pelatihku, sensei. Nah, yang terakhir ini Sihan. Sihan itu dewan guru, kayak memang udah pelatih, dia udah apa ya? Dari lama gitu loh, paham enggak? Oh iya. Jadi kayak Guru di- besar gitulah. Oh ya, jadi istilahnya. kayak di atasnya sensei gitu. Iya, benar banget. Berarti kamu ini sabuk apa sih? Sabuk sabuk hitam. hitam. Wih, keren. Berarti kamu dipanggil apa tadi? Mungkin kalau untuk junior-juniorku buat anak-anak kecil ya yang baru Iya. latihan tuh manggilnya senpai. Oh, Tuh. senpai. Oke, gitu ya. Terus nih, pasti kalau kamu ikut latihan itu kan banyak temen gitu Ya. kan. Terus di beberapa daerah juga gitu kan. Seneng nggak sih kayak pernah nggak sih kamu waktu lagi tanding di daerah itu ya, terus tiba-tiba setelah tanding beberapa hari gitu, terus kamu harus pulang, terus kamu tuh udah ngerasa kayak nyaman banget sama teman-teman di daerah itu, terus kamu harus ninggalin dia, itu pernah merasakan hal-hal yang sedih gitu nggak sih? Pernah lah. Ya kayak di Kalimantan kemarin tuh. Karena kan nggak sampai seminggu sih. Kamu nggak salah 5 hari doang ya, 5 hari doang. Jadi 2 hari itu, 2 hari awal itu full buat latihan. Seneng sih, memang kayak seneng banget gitu kan, dapat teman baru pastinya. Terus banyak temen kan jadinya. Jadi kita itu kayak nggak kerasa gitu loh. Aku tuh sampai kayak di sana itu, misal ya, ini tuh latihan kan, paginya itu latihan jam 6:30 latihan. Iya. Sampai tiba-tiba itu jam 12 tiba-tiba. Oh, jadi kayak gak keinget waktu Iya, ya benar. waktu main sama mereka. Terus itu. tiba-tiba udah besok paginya lagi gitu. Jadi kayak kerasa cepet Iya, banget gitu benar. kan. Terus kamu selain di luar latihan Ya. rutin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan latihanmu itu nggak, kayak misal apa ya, latihan fisik mungkin? Ya benar-benar. Jadi aku biasanya sama temen-temenku itu kita latihan fisik setiap hari Sabtu. Sebenarnya nggak setiap sih, kayak apa ya, tergantung moodnya kita juga sih gitu. Kayak tapi Iya, iya. biasanya kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Kita biasanya kalau latihan fisik itu di Kodam, kalau nggak di Kodam ya di lapangan tor itu. Jadi kita ya kayak biasa lah latihan fisik, lari, muterin lapangannya. Setelah itu kayak ya latihan biasa gitu. Terus skipping, main skipping gitu. Perguruan ngomong-ngomong itu teman-temanmu itu punya teman nggak sih dari berbeda perguruan? Banyak dong, karena faktor pertandingan juga. Oh iya. Misal nih ya, aku lagi ikut pertandingan inilah ya. Nah, terus tuh kayak kan kita kan ikut pertandingannya. Misal main kata lah, ya kan. Lah main kata itu kan nggak cuma dari perguruan aku doang kan. Oh, Masih banyak perguruan-perguruan lain, kayak ada Inkai, ada Inkanas, ada ASKI, pokoknya banyak lah. Nah, anak-anaknya juga kan aku nggak kenal semua gitu loh. Nah, ya caranya kalau misal mau temenan ya jangan malu buat ngajak kenalan gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini kamu dari perguruan apa sih karatenya? Kalau apa namanya, kayak bisa gak sih Sini, karate ulang, itu ulang. pakai 2 perguruan? Kayak di 2 perguruan. Pertanyaannya ulang. Hah? Ulang pertanyaannya. Jadi kamu tuh lagi di perguruan apa, maksudnya perguruan karatemu tuh perguruan apa gitu? Kalau aku itu ada di perguruan Lemkari ya. Jadi Lemkari itu
Ya ulang. Kamu itu dari perguruan apa di Kaltimu? Kalau aku itu dari Lemkari. Lemkari. Kalau misalnya kita ngikut 2 perguruan gitu bisa nggak sih? Nggak boleh dong. Oh, ada 1 ya? Iya. Oh ya, oke. Kemarin kan habis juara, jauh-jauh ke Kalimantan, terus pulang-pulang membuahkan hasil yang sangat besar, sangat wow. Boleh nggak tuh ditunjukin medalinya sama piagamnya yang kamu dapat di Kalimantan kemarin? Bentar. Nah ini Wih, banyak banget itu. Ini Itu seluruh koleksi medalinya. kamu? Ya. Oh. Nah kalau yang dari Kalimantan kemarin itu, bentar mana ya? Itu koleksi dari ini 1 yang tahun. perunggu. Iya ini 1 tahun mungkin. Terus sama ini yang emas tuh. Keren banget. Kalau mungkin yang ini, Yang di Kalimantan kemarin yang mana? yang dari Kalimantan yang bentar. Agak ribet ya. Gak apa-apa, santai aja. Mana sih? Oh ini loh. Nah ini yang dari Kalimantan. Nih. 3. Dua. Oh, 2. Itu juara 1 yang mana sih? Juara 1 yang Yang mana juara sih? 1 yang ini. Oke. Boleh lihat Boleh dong. Terus sama yang juara 3 yang ini. Paman Birin Cup Ya. ya. Ini juara? Itu juara 3. Ini juara 3, ini juara 1. Ya. Oh, wow. Keren banget. Nah tahu nggak sih Jess, sebelum itu kan aku kan ikut ikut pertandingan kan. Iya. Namanya itu Karate International Open Championship 2020. Aku dapet juara 3. Itu paling keren tau daripada yang lainnya. Coba lihat. Kayak lebih effort orang yang bikin ini? Open Karate Championship Ini di 2022. Jogja. Yes. Tanggal berapa? Oh, 9 sampai 11 Desember. Nah, habis itu aku latihan seminggu. Habis itu langsung berangkat ke Kalimantan. Oh iya? Iya, jadi kamu stop kamu tahu. sebentar. Ini kan tanggal 9 sampai 11. Terus ini kemarin ada tanggalnya kan ya? Tanggal 21 sampai 23. Iya. Oh, berarti kayak selisihnya ya seminggu sih. Iya, semingguan lah. Jadi kamu dari Jogja tuh, kan tanding di Jogja, terus pulang dari Jogja, kamu latihan full, masih latihan full. Iya, latihan full. Setelah itu sampai Minggu malam. Iya. Habis gitu Senin paginya jam 6 itu berangkat ke Kalimantan Selatan. Tuh. Kamu di Kalimantan itu berapa lama? 2 minggu? Seminggu? No. Cuman 5 hari. Oh, 5 hari. Iya, 2 harinya buat latihan, terus yang 3 hari ini pertandingan gitu. Jujur ini lebih bagus sih dari Ya, memang- dari yang lainnya, kayak lebih effort orangnya yang bikin. Bahkan yang kamu juara dari Kalimantan itu lebih bagus yang dari Jogja ini. Iya. Ini Tapi- dari apa? Itu apanya? Ini perunggu. Iya, itu perunggu, itu juara 3. Aku main kata. Oh wow. Ini main apa? Itu main kumite. Kumita. Terus ini? Kalau itu kata juga. Oh, kata ini juara Juara 3. yang kumite Yang itu juara juara 1. Kalau ini apa? Ini juara 3. Kata. Iya. Aku tuh bangga banget loh punya ini. Kamu Yang lo bangga. enggak, yang Kamu aku tuh bangga banget yang punya ini. lihat. Soalnya ini Karate International Championship. Wow, internasional. Kamu tahu jadi dari kejuaraan ini itu kan nggak cuman orang Indonesia juga, ada yang dari Malaysia, ada yang dari India kalau nggak salah. Jadi kayak bangga banget udah dapet juara 3 itu kayak wow gitu nggak sih? Iya benar-benar. Oke. Mungkin yang di Jakarta aku dengar tadi itu kejuaraan apa? Kalau di Jakarta itu Renzo, kejuaraan Renzo Cup. Jadi yang mengadakan itu kalau nggak salah dari Dojo Renzo. Dojo Renzo itu dari Jakarta gitu.
kamu pertama kali ikut karate itu kan ini ya apa namanya diajak temenmu, Iya, ya benar. kan? Kayak temenmu tuh temen deketmu ngajak, terus akhirnya kamu diajak sama pelatihmu di dojonya buat latihan terus, akhirnya sampai ikut pertandingan gitu. Kalau misalnya nih kamu nggak ikut apa kata teman kamu yang ngajak kamu ikut karate, kira-kira gimana tuh? Kayaknya aku bakal nganggur sih ya sampai sekarang. Maksudnya kayak nggak ada kegiatan yang harus dilakukan gitu loh, paham nggak sih? Pasti kayak cuman sekolah les gitu doang. Tapi kamu ada eskul lain nggak yang tertarik gitu kayak aku kan pramuka nih gitu kan. Terus kalau kamu mungkin selain karate ada eskul dari sekolah yang Iya, kamu tertarik gitu. iya jujur aja sih kalau dari awal itu aku sedikit tertarik sama PMR ya. Hmm. Tapi karena PMR-nya itu kayak hari Kamis juga, sedangkan aku latihan tuh di hari gitu loh. Nah, tapi lebih seneng lagi kalau misal ada ekstra karate sih di SMP 4 gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada eskul karate di SMP 4 kamu bakal ikut. Pastilah kan Eh, kayak tapi tapi kamu kan udah ikut di suatu perguruan itu. Kalau misalnya kamu ikut di karate eskul karate sekolah itu nggak apa-apa. nggak apa-apa sih. Jadi misal kalau ini juga tergantung sama pelatihnya ya tentunya. Jadi kalau misal pelatihnya nanti kejuaraan sampean. Kalau misal pelatihnya ini perguruannya itu misal Inkai sedangkan aku Lemkari, ya aku juga nggak apa-apa sih, maksudnya aku meskipun dari Lemkari nggak apa-apa ikut, kan kita kan di sini kan cuman ekstra gitu loh, paham kan? Kalau tapi buat anak-anak yang baru masuk ke ekstra ini, ya mereka mau nggak mau ikutnya ke Inkai gitu. Iya. Terus kan kamu udah lumayan wow ya di apa namanya di bidang karate. Kamu udah punya banyak prestasi, terus kamu punya apa namanya punya banyak medali gitu kan. Pasti suatu saat kalau misalnya mau masuk di SMA tuh, apakah kamu mengandalkan prestasi kejuaraan karatemu atau kamu menyamaratakan kejuaraan di karatemu ini dengan di kelas kayak jadi kamu mikirnya nggak cuma di karate aja kamu bisa tapi di kelas juga kamu harus bisa, apakah Nah, kamu seperti itu atau mungkin kamu ala aku bisa karate jadi aku nggak perlu keren-keren amat lah di kelas, nggak perlu pintar-pintar lah, yang penting kan aku ikut karate, aku udah punya karate, aku udah pegang karate, terus kalau misalnya ada kejuaraan aku ikut, terus menang, dapat prestasi, terus nanti poinnya digabung semua, terus akhirnya kamu bisa masuk di SMA negeri yang kamu inginkan. makasih loh pujiannya. Jadi aku bakal jawab pertanyaannya Jessica ya. Tentunya kita nggak boleh ya kayak ngeremehin, kayak misal kita udah lama di karate terus dapat prestasi yang cukup banyak lah ya. Kita tetap aja nggak boleh ngeremehin yang di sekolah gitu. Karena nilai itu ya juga penting gitu. Kita nggak boleh ngeremehin itu. Makanya biar aku nggak lengah gitu ya, karena kan akhir-akhir ini kan aku kan karate terus. Iya. Jadi aku ikut les kan, ya karena itu. Nanti kalau buat prestasi buat masuk SMA, ini aku belum tahu ya mau masuk pakai jalur prestasi lomba atau pakai jalur prestasi rapot. Ya nanti dilihat dulu lah rata-ratanya berapa gitu. Kalau meyakinkan di prestasi rapot, ya nanti aku masuknya pakai prestasi rapot. Kalau misal meyakinkan pakai prestasi lomba, ya aku pakai prestasi lomba gitu. Ya, ini mungkin bisa apa namanya bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin punya prestasi di luar kelas ya, kayak mungkin ada tuh beberapa kabar di website sekolah Spenfora yang prestasinya tuh nggak cuma di karate aja, ada yang mungkin di taekwondo, ada yang mungkin di
futsal, ada yang mungkin di eskul-eskul lain. Mungkin kita udah punya pegangan di bidang itu, tapi kita juga jangan terlalu tergantung pada bidang yang apa yang kita pegang. Kita tetap menyamaratakan apa yang kita pegang itu dengan yang di kelas. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di SMA favorit, ketika kita masuk dengan menggunakan prestasi dari bidang di luar kelas, tapi ternyata nggak cukup, jadi kita bisa pakai yang di prestasi rapor gitu ya. Wah, keren banget sih Jingga. Nah, bener banget nih, aku setuju nih sama pendapatnya Jessica ya. Karena manfaatnya juga nggak cuma satu gitu, tapi banyak. Kita juga makin sehat kan, terus dapat teman baru, terus seru juga, dan prestasinya itu juga nanti itu bisa dibuat untuk masuk ke SMA negeri yang kita inginkan gitu. Nah, Oke. Jessica ini nggak mau gitu ikut karate, yuk. Aku sih enggak ya. Berarti tetap dengan pramukanya ya? Ya aku ikut pramuka karena emang aku pengen aja gitu kayak menyibukkan diri gitu kan. Aku pengen kayak nggak cuma di kelas aja yang bisa aku andelin gitu. Ya walaupun mungkin prestasi yang aku dapat di pramuka itu nggak se-wow yang seperti kamu dapatkan, ya mungkin setidaknya aku bisa mendapatkan pengalaman juga di pramuka itu kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pramuka nih ya, Jess. Kamu tuh dapat pengalaman apa aja sih? Aku mau tahu nih. Kalau pengalaman ya itu banyak. Jadi di pramuka itu kita belajar apa yang nggak kita pelajari di kelas. Ya, jadi kayak ya kita ada materi juga di situ, ada praktek juga di situ. Tapi aku lebih suka di praktek. Jadi kayak pramuka itu kan kepanjangannya dari Praja Muda Karana, ya kan, dimana pemuda itu berprestasi dan berkarya gitu kan. Yang aku bikin tertarik buat di pramuka itu dan dapat pengalaman yang bagus. Jadi kayak aku bisa tahu yang namanya sandi-sandi gitu di situ. Terus aku bisa tahu cara penggunaan kompas dan lain sebagainya. Terus bisa tahu penggunaan tali menali dan tongkat gitu kan. Ketika mungkin kita bisa bikin tandu kalau misal ada orang yang lagi KO gitu kan, kita bisa tolongin pakai itu kalau misalnya nggak ada tandu yang dari UKS gitu. Oke. Pokoknya semangat terus buat Jessica di dalam YouTube. kegiatan pramuka ini ya. Ya, oke. Soal Oh iya? Iya. Oh iya. Ulang dong, dari mana? Soal apa? Semangat Jessica soal apa mau? Ulang boleh gak sih? Enggak usah diulang. Oh ya. Semangat yang itu yang pramuka. Iya. Oke. Nah, pokoknya semangat terus ya buat Jessica di dalam Oke, kegiatan kamu juga pramuka ya. ini. Iya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu sendiri dan buat orang di sekitarmu. Oke, thank you. Dan aku harap juga kamu bisa terus berkembang lagi dengan karatemu dan jangan andalkan karatemu untuk masuk di SMA yang kamu mau. Jadi kayak tetap sama ratakan apa yang ada di kelas gitu. Siap. Ini nih, di lingkungan keluargamu ada nggak sih kayak sepupu atau saudara kandung? Kamu berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. Anak terakhir. Yes. Mungkin kamu punya kakak gitu yang ikut karate atau sepupumu gitu yang udah lama ikut karate atau baru-baru ini ikut karate karena ngeliat kamu yang udah mendapatkan prestasi yang begitu banyak di karate sampai akhirnya sepupumu, saudaramu juga rasanya tuh pengen ikutan gitu, pengen juga dapat prestasi yang cukup wow dan bisa untuk kedepannya juga. Oke, kalau sekarang ya, itu nggak ada sih. Mereka mensupport aku gitu di bidang karate ini.
Tapi kalau dulu sebelum aku ikut karate, aku kan punya sepupu tuh, ya kan. Dia tuh sekolahnya juga sama aku, tapi dia emang lebih tua gitu. Iya. Nah, dia itu sebelum aku ikut, itu dia tuh udah ikut karate. Iya. Tapi sayangnya cuman sampai kalau nggak salah sabuk hijau doang. Gitu. Jadinya ya udah kayak dulu itu sempet kan kayak bajunya dia kan otomatis nggak kepake tuh karena dia udah berhenti dari karate. Jadi bajunya dulu itu aku pakai kan. Tapi masih kebesaran gitu. Jadi akhirnya setelah ditawarin sama pelatih ekstraku yang di sekolah itu yang di SD, aku akhirnya beli baju, terus baju yang dari sepupuku ini udah nggak aku pakai gitu. Oke. Tingkatan di ada berapa tingkatan ya? Ada berapa tingkatan sih di itu di apa namanya di karate kayak sabuknya itu loh urutan Iya. sabuknya itu dimulai dari apa aja terus yang paling mentok yang paling tinggi itu apa? Kalau untuk tingkatan sabuk, yang pertama itu ada putih. Putih Ya. Kalau putih itu Q-nya 10. Apa? Q Q itu apa ya? Aku nggak bisa menjelaskan ya Q itu apa, soalnya bukan ahli karate gitu kan. Oke, Pokoknya Q it's itu okay. kayak tingkatan angka gitu sih, lebih kayak ke tingkatan angka. Jadi semakin mungkin nilai ya bisa jadi sih. Jadi kayak semakin tinggi sabukmu, itu Q-nya semakin turun. Oh jadi semakin tinggi sabuknya Q-nya semakin turun. Iya, jadi misal kalau ini kan yang pertama kan sabuk putih tuh. Iya. Kalau ujian lagi sabuk kuning. Ya. Oke. Sabuk kuning ini kan Q awalnya kita kan 10. Nanti itu turun. Turunnya tuh ke berapa? Nah, kalau itu aku agak lupa gitu. Oke. Pokoknya kalau nggak salah turunnya itu kalau nggak antara 1, 1,5 gitu. Putih, kuning, Ada hijau. ada Hijau. Setelah hijau itu ada biru. Ya. Setelah biru ada coklat. Terus ada ungu, No, terus ada pink, bukan dong, kuning, bukan dong. pelangi. Setelah biru itu kan ada coklat ya kan. Nah, coklat itu biasanya orang-orang itu ujiannya 2 kali. Iya. Nah, kayak menghabiskan Q gitu loh. Oh, iya, Pokoknya kalau nggak salah sampai coklat itu Q-nya itu masih sisa berapa gitu. Jadi kita kalau misal mau ujian sabuk hitam itu biasanya harus apa sih namanya itu Q-nya itu harus 0 gitu loh. Jadi kalau misal Q-nya masih nyisa itu harus ujian lagi di sabuk coklat. Tapi juga kadang ada juga anak yang bagus ya, emang gerakannya bagus. Itu dia dari coklatnya itu cuma sekali. Jadi langsung naik ke sabuk hitam. Tuh. Oh iya. Dan mungkin biasanya itu ada juga yang loncat sabuk. Itu bisa banget. Itu gimana? Kalau kamu misal mainnya bagus gitu ya, Iya. maksudnya ujiannya bagus, dari putih itu bisa aja langsung naik ke hijau. Bisa aja dari hijau langsung naik ke coklat gitu. Oh iya. Berarti sabuk yang tertinggi itu di hitam ya? Iya benar. Nah hitam itu Apa ada ujian lagi di sabuk hitam? ada dong. Untuk Jadi hitam itu kayak yang pertama itu sabuk hitam dan 1. Kalau aku ini kan sabuk hitam dan 1 karena aku baru ujian itu tahun 2021 Agustus kalau nggak salah ya. 2021 atau 2022 gitu lupa. Iya. Nah setelah itu kalau misal mau ujian lagi itu boleh banget. Jadi kita nanti ujiannya itu naiknya ke dan 2. Setelah dan 2 itu dan 3 dan 4 pokoknya seterusnya lah. Nanti kamu sampai mau kayak misal mau sampai dan 8 ya udah ujian terus gitu. Nah, tapi kan kalau ujian itu kan pasti bayar ya. Jadi misal dan 1 kita ini bayarnya segini lah. Terus nanti dan 2 itu naik lagi, maksudnya kayak harganya itu naik gitu dari dan 1. terus habis dan 2 itu udah nggak ada ujian lagi? Kayak udah nggak Ada ada. mas, enggak, maksudnya kayak Ujian terakhir itu waktu di tingkat apa? ujian terakhir tuh nggak ada sih Jess, maksudnya kayak Bakal ujian terus gitu iya ya? sampai Oke. sampai semampunya kita misal. Tapi itu ada ya yang mau ujian kayak ujian dan 9 atau 10 gitu, aku nggak tahu ya, lupa tuh. Itu kalau nggak salah ujiannya tuh kayak harus Ikutin. di Jepang gitu. Oh,
Oh iya? Iya, soalnya perguruan yang menaungi dia itu kayak nggak bisa gitu loh, paham nggak sih? Maksudnya udah sampai mentok, biasanya mentoknya tuh cuman sampai dan mungkin dan 6 atau dan 7 gitu. Kayak gitu. Tapi ya mungkin tergantung perguruannya sih. Aku nggak maksudnya nggak terlalu tahu sih masalah kayak gitu. Oke. Em, kan kamu sering latihan gitu kan, latihan Iya. rutin. Itu ikut terus kan pasti. Terus udah banyak ke beberapa daerah buat lomba. Pernah nggak sih Cinlok? Tapi jujur ya pasti pernah lah, maksudnya kayak naksir-naksir dikit gitu loh. Oh, oke. Kayak